Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Dwi Retnawati dari SMA Negeri 1 Tarik. Sebelah kanan saya Yeni Mardiati dari SDN Kemuning, Kecamatan Tarik. Sebelah kiri saya Siti Maimunah dari SMA Negeri 1 Tarik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Baik Bu Yeni ya. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching bersama-sama. Nah, untuk praktek coaching ini sebelumnya ada hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, di sini nanti ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, tahapannya yaitu praobservasi. Nah, dalam tahapan praobservasi ini nanti ada yang harus kita diskusikan dan ada yang harus kita tanyakan kompetensi dan indikator apa yang akan dikembangkan dalam praktek praobservasi ini nanti. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan observasinya Bu Yeni ya. Nah, pada pelaksanaan observasi ini nanti saya sebagai supervisor akan mengamati jalannya coaching ini nanti ya. Jadi ini nanti saya amati selama terjadi kegiatan coaching ini nanti. Nah, yang ketiga ada yang disebut kegiatan pasca observasi Bu Yeni ya. Jadi dalam kegiatan pasca observasi ini nanti Ibu akan merefleksikan jadi apa yang sudah dikembangkan dalam coaching ini nanti dan apa yang masih perlu dikembangkan lagi dalam coaching selanjutnya ya. Itu nanti yang akan kita lalui dalam tahapan coaching ini nanti. Gimana Bu Yeni? Sudah siapkah? Siap. Baik Bu Yeni, seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu untuk melihat apakah percakapan yang akan dilakukan ini nanti sudah sesuai dengan alur tirta ataukah masih kurang. Nah, jadi nanti Bu Yeni akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach-nya. Jadi bagaimana nanti coach bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Ya, jadi pertanyaan ini nanti harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Jadi ada diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Jadi dari pra-observasi ini nanti ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya, jadi dalam kegiatan ini kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Yeni kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kira-kira dari dua kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam menggunakan pertanyaan berbobot. Oke, berarti indikator apa yang Ibu inginkan nanti? Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin coach bisa menemukan potensi dalam memecahkan masalahnya. Baik, Bu Yani. Untuk kegiatan pra-observasi ini saya rasa cukup ya Bu ya. Silakan bisa dilakukan kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Retno. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Iya Bu Retno, silahkan. Terima kasih Bu. Ada apa ini Bu Retno? Kok tumben wajahnya agak kurang semangat atau agak sedikit cemberut? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya tuh punya masalah pembelajaran. Saya merasa itu selama saya mengajar selama ini itu metode pembelajaran saya itu kok konvensional ya Bu ya. Kok saya merasa tuh kurang menarik kalau diterapkan ke anak-anak zaman now. Jadi anak-anak itu cenderung pasif di pembelajaran saya Bu. Oh begitu. Jadi Bu Retno ini selama mengajar masih menggunakan metode yang konvensional ya. Iya Bu. Nah, dari obrolan kita ini nanti, kira-kira apa yang perlu Bu Retno harapkan? Yang ingin Bu Retno harapkan itu apa? Saya ya kepingin ada solusi Bu untuk masalah saya. Saya kepingin pembelajaran di dalam kelas saya itu menjadi aktif lagi. Kalau boleh tahu, metode pembelajaran yang konvensional itu yang bagaimana Bu Retno? Menurut saya metode konvensional yang saya lakukan itu, saya itu cenderung menggunakan metode ceramah Bu di dalam kelas. Saya ngasih materi itu ceramah, terus saya itu biasanya nulis di papan tulis kayak gitu materi-materi yang saya berikan Bu. Jadi anak-anak itu cenderung pasif Bu, nggak aktif gitu loh dengan metode saya tadi. Jadi Bu Retno kalau mengajar itu menggunakan metode ceramah dan sering menulis materi di papan tulis. Iya. Seperti yang Ibu ceritakan tadi ya. Kalau menurut Bu Retno, kira-kira metode bagaimana yang bisa membuat anak-anak itu antusias dan aktif dalam pembelajaran matematika? Saya tuh pengennya itu metode yang kekinian Bu. Sekarang kan zamannya sudah IT ya. Nah saya tuh pengen tuh ngajar itu ada yang ya ada bau-bau IT-nya gitu Bu. Seperti ada kuisis atau mungkin media PowerPoint yang bagus-bagus itu Bu tampilannya sekarang ya. Nah kalau media itu saya tuh susah nyarinya Bu. Nah itu teman-teman yang muda-muda itu pada kayak gitu pakai media seperti itu Bu. Pada pinter IT semua Bu. Jadi Bu Retno ini menginginkan pembelajarannya nanti ada media online seperti Quizzes, ada PowerPoint yang kreatif untuk memaparkan materi sehingga Bu Retno gak perlu menuliskan materi di papan tulis lagi. Begitu ya Bu Retno? Iya betul seperti itu Bu. Nah, sekarang menurut Bu Retno, kalau kepingin pembelajarannya menggunakan media online seperti itu, berarti Bu Retno harus bisa browsing dong. Browsing media pembelajaran matematika di Google atau membuat PPT yang kreatif ya Bu. Iya. Kira-kira apa yang Bu Retno lakukan agar bisa membuat media pembelajaran online dan membuat PPT yang kreatif itu ya Bu? Mungkin saya harus belajar di Pak Tata, Bu. Pak Tata itu kan pinter IT ya. Itu kalau saya lihat tuh Pak Tata kalau ngajar itu Bu selalu pakai IT, pakai media-media pembelajaran yang menarik gitu. Terus anak-anak
di kelasnya itu juga antusias sekali dalam pelajarannya Pak Tata, Bu. Benar Bu, dengan belajar ke Pak Tata, nanti Bu Retno akan mendapatkan ilmu baru tentang metode pembelajaran dengan media online, supaya anak-anak menjadi aktif dalam pembelajarannya. Kira-kira ada lagi eh, untuk cara lain supaya menambah wacana Bu Retno dalam pembelajaran yang menggunakan media online dan membuat PPT yang kreatif? Saya akan mengikuti seminar, Bu. Seminar yang isinya tentang metode pembelajaran berbasis IT, Bu. Dari situ nanti saya akan banyak menemukan media pembelajaran yang cocok diterapkan untuk matematika mungkin, Bu ya. Saya juga bisa browsing-browsing dari YouTube, Bu. Ya, betul sekali. Dengan begitu, Bu Retno secara mandiri mencari ilmu melalui seminar-seminar atau YouTube yang cocok diterapkan di pembelajaran Bu Retno. Iya, Bu. Nah, tadi Bu Retno sudah mempunyai 2 rencana. Yang pertama, belajar pada Pak Tata yang sering menggunakan media online dalam pembelajaran. Yang kedua, Bu Retno akan mengikuti seminar tentang metode pembelajaran berbasis IT. Kira-kira kapan nih Bu Retno akan memulai melakukan rencana aksi tersebut? Besok mungkin, Bu ya. Besok Pak Tata ada jam. Besok saya akan menemui Pak Tata, terus saya akan minta dipelajari tentang media online itu yang cocok dengan matematika. Terus seingat saya besok hari Minggu itu ada seminar tentang pembelajaran berbasis IT, Bu. Mungkin saya akan ikut seminar itu, Bu. Bagus sekali. Lebih cepat, lebih baik, dan segera diterapkan ke anak-anak agar anak-anak bisa aktif dalam pembelajarannya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab, kira-kira apa nih komitmen yang harus dilakukan Bu Retno dalam menjalani rencana tadi? Saya harus segera menemui Pak Tata secepatnya. Saya akan belajar tentang media pembelajaran online ke Pak Tata. Selain itu saya juga harus aktif mengikuti seminar, Bu. Besok Minggu kan ada seminar. Nah, setelah besok Minggu saya ikut seminar, saya juga akan ikut seminar lagi. Saya akan terus mencari seminar-seminar tentang pembelajaran berbasis IT, Bu. Terus saya juga harus sering-sering itu browsing di YouTube itu, Bu, ya, untuk mencari media pembelajaran online yang cocok diterapkan di pembelajaran matematika saya, Bu. Bagus. Apa yang dilakukan Bu Retno itu sudah bagus sekali. Memang belajar itu tidak ada batasnya. Belajar dan belajar terus untuk update ilmu kita. Betul nggak ya Bu Retno? Ya, betul sekali, Bu. Belajar sepanjang hayat. Iya. Nah, sekarang gimana nih perasaan Bu Retno? Apakah ada pencerahan atau malah masih bingung nih? Wah, perasaan saya senang sekali, Bu. Saya sekarang sudah lebih cerah. Saya punya solusi-solusi atas permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Retno. Semoga ilmu kita menjadi manfaat dan barokah ya Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Saya mohon diri dulu. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bu Yeni ya tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Retno. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana menurut Bu Yeni kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi? Iya Bu Mai, alhamdulillah sudah baik Bu Mai. Kok Bu Yeni bisa mengatakan sudah baik? Kenapa? Menurut saya karena percakapan yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Oke. Apa saja yang Ibu lakukan saat melaksanakan observasi coaching tentang indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut, Bu Yani? Dalam pelaksanaan kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan kepada Bu Retno, sudah mengidentifikasi, sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci dalam menggali potensi Bu Retno.
dalam menceritakan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik, luar biasa Bu Yeni ya. Jadi bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan tadi Bu Yeni? Boleh Bu, silahkan. Iya, baik, terima kasih. Jadi setelah saya melakukan observasi kegiatan Bu Yeni dan Bu Retno tadi, menurut saya sudah berjalan dengan baik, proses alurnya sudah sesuai dengan alur berita. Ibu sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan tadi, sehingga Coach bisa menemukan solusi dengan permasalahannya. Dan kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Terima kasih atas penilaian dan apresiasi Ibu. Namun di sini ada kompetensi lain yang ingin saya perdalam. Oh begitu Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Saya memperdalam potensi dalam mendengarkan aktif, Bu. Oke, jadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yeni selanjutnya adalah mendengarkan aktif ya. Dalam diskusi kali ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang terbayang oleh saya sekarang adalah saya akan berlatih kembali untuk memperdalam potensi tersebut. Baik Ibu, tentunya dalam memperdalam potensi ini memerlukan bantuan ya Bu. Kira-kira siapa yang akan Ibu mintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Baik, yang akan saya mintai bantuan adalah pihak-pihak terkait yang mendukung saya dalam kompetensi tersebut. Baik Bu Yeni, kira-kira kapan Bu Yeni waktunya ini? Waktunya kira-kira minggu depan, Bu. Oke, baik Bu Yeni, dari kegiatan supervisi kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan ya Bu Yeni ya, dari pengamatan saya, dari percakapan dengan Bu Yeni ya. Jadi berdasarkan percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur berita dan ingin melanjutkan kompetensi lanjut yang lain dalam mengembangkan kompetensi coaching. Itu yang bisa saya simpulkan Bu Yeni ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian kegiatan observasi kita hari ini Bu Yeni ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Yeni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual kami tentang coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.